Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 131, Menganiaya. Kamu. Ji Siwei menatapnya dengan mata terbelalak, bahkan seorang kultivator di dunia Dao Palace akan menderita jika mereka muncul di samping Anda tanpa mengetahui kekuatan sejati Anda. Yevan menoleh untuk melihat Ji Siwei. Apakah Anda berpikir bahwa sepupu Anda akan muncul di sini? Sulit untuk mengatakan, Ji Siwei memiliki ekspresi khawatir ketika dia mendengus, kamu hampir menyebabkan kematianku, sekarang situasinya sangat kompleks, jika keberadaan kita bocor, aku bisa lebih berbahaya daripada kamu. Yevan menggelengkan kepalanya, cara kerja keluarga Ji Anda rumit dan kejam. Kamu tidak mengerti. Ji Siwei memutar matanya tetapi tidak menjelaskan saat dia menghela nafas. Ji Xia, mengapa kamu harus pergi sejauh itu? Dia menemukan beberapa daun saat dia menutupi sisa-sisa yang hancur. Yevan tidak keberatan ketika tiba-tiba, kemegahan brilian dilepaskan dari dalam Ji Siwei. Seluruh tubuhnya tampak meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kamu. Yevan terkejut ketika dia berbalik, ingin terbang ke langit. Namun, ruang sekitarnya mulai berputar-putar, seolah-olah ada riak yang terus-menerus dikirim. Ji Siwei seperti orang suci, dengan dia sebagai pusat, cahaya seperti itu dari bulan yang naik membesar, menyegel segala sesuatu di dalamnya. Baru sekarang Yevan menyadari sepotong jimat surgawi dipegang di tangannya, meskipun itu rusak, itu mengeluarkan gumpalan energi surgawi. Itulah yang telah melepas segel pada Ji Siwei. Jimat perisai cahaya surgawi, saudari Biwei memberikannya kepada Ji Xia agar tubuhnya berubah menjadi kilat untuk mencari saya, ingin melibatkan saya. Siapa yang tahu bahwa sisa-sisa yang rusak ini benar-benar menyelamatkan saya? Ji Siwei tertawa ringan, seluruh orangnya tampak memancarkan kepercayaan, menyilaukan dan gemilang saat dia tampak diselimuti oleh aura murni. Pada saat ini, dia seperti tumpukan bunga dan pohon di atas salju, cukup segar dan bersih. Seperti angin musim semi, anggun dan lentur. Seolah-olah sinar bulan tersebar di langit, jika seseorang melihatnya, mereka akan kehilangan arah, tenang, murni dan suci. Dia berbalik untuk melihat Yevan, senyum di wajahnya melebar ketika lesung pipi kecil muncul di pipi kirinya, muncul nakal dan imut pada saat yang sama. Seseorang telah memperlakukan saya dengan baik selama beberapa hari terakhir, bagaimana menurut Anda saya harus berterima kasih? Setelah mencapai titik ini, Yevan tidak memiliki kekhawatiran ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa membalas budi dengan tubuhmu. Ji Siwei memiliki tawa yang indah yang sangat manis ketika dia perlahan-lahan meluncur, mencubit pipi Yevan, anak kecil, kamu benar-benar berani memperlakukan aku dengan cara itu. Hei, Ji Siwei, sebelumnya aku benar-benar mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak harus membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Beruntung kamu masih tega untuk melemparku, jika tidak, kamu akan jatuh ke tanah sekarang. Ji Siwei memiringkan kepalanya, senyum manis masih terpampang di wajahnya. Ini membuat Yevan merasa bulu ruasnya berdiri ketika dia bertanya, apa yang kau rencanakan? Ji Siwei menampakkan senyum memikat, aku ingin menggigitmu. Setelah mengatakan ini, giginya yang putih pucat menggertak sebelum akhirnya menggigit. Setelah disegel untuk jangka waktu yang lama, apa yang paling ingin ia lakukan adalah dengan menggigit Yevan untuk menyingkirkan semua kemarahan di dalam hatinya. Yevan telah disegel olehnya, sulit baginya untuk menghindari bahkan dengan tubuh surgawinya, tidak ada cara untuk menggunakan energi surgawi dan dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya saat dia menggertakkan giginya, kamu tidak harus begitu intim. Setelah itu, dia berteriak ketika Ji Siwei terus menggigit lebih keras lagi. Cowok dan cewek seharusnya tidak melakukan kontak satu sama lain dengan begitu mudah, jangan seperti ini. Yevan terus berteriak. Hanya berteriak sebanyak yang kamu inginkan, bahkan jika pita suaramu putus tidak akan ada jalan keluar untukmu. Kata-kata Ji Siwei membuat Yevan benar-benar terdiam, bagaimana kata-katanya membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Ji Siwei, jangan terlalu kejam, aku akan menjadi saringan pada tingkat ini. Bocah kecil yang baru berumur 14 tahun, kau benar-benar berani menggertakku begitu lama. Gerutu Ji Siwei. Yevan merasa seolah-olah dia berada di jurang penderitaan, hukuman seperti itu adalah yang pertama baginya ketika dia berteriak, Ji Siwei, jangan terlalu jauh.
Itulah tepatnya yang ingin aku raih. Aku akan menggigitmu sampai mati. Senyumnya masih ada di sana saat dia terus menggertakkan giginya. Tindakanmu jauh berbeda dari tindakan seorang wanita saleh, menggigit seseorang tidak bermartabat. Yevan merobek sambil terus melolong. Berteriaklah sekuat tenaga sampai pita suaramu pecah. Ji Siwei tampak bergerak dan cantik tetapi penampilannya saat ini membuat Yevan benar-benar kehabisan kata-kata. Ini penganiayaan. Yevan tidak ingin mengatakannya tapi dia tidak punya pilihan lain. Pei, kamu masih sangat muda, apa yang kamu tahu tentang pelecehan ual? Ji Siwei terus mencubit pipinya. Ji Siwei, kau adalah abadi di masa depan, ini terlalu bermartabat. Seorang abadi juga seorang manusia. Seorang abadi juga bisa marah, kamu sudah menindasku untuk waktu yang lama, aku harus menggigit hatiku dengan puas. Yevan terus melolong. Ji Siwei menggigitnya sekali lagi sebelum mundur, untuk apa kamu berteriak? Aku dianiaya oleh wanita yang tidak bermoral. Wajah Ji Siwei langsung memerah, bocah kecil, mulutmu masih sangat keras kepala saat ini, kau benar-benar memintanya. Saya menyerah. Jangan menggigit lagi, seluruh tubuhku sudah lunak. Pei, kata-katamu sangat sulit untuk didengar. Setelah akhirnya melampiaskan frustrasinya, Ji Siwei akhirnya merasa sedikit bersalah. Kita berdua sama-sama, kamu bisa membiarkanku pergi sekarang kan? Berpikir angan-angan, ini hanya permulaan, Ji Siwei mendukung rahangnya ketika lesung pipi muncul, tersenyum memukau, bocah kecil. Kau benar-benar ingin mendapatkan tulisan suci kuno dalam keluargaku, menggodaku sepanjang jalan, nyali hebat yang kau miliki. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Yevan marah tapi tidak berdaya. Jangan kecewa, datanglah anak kecil, tersenyumlah untuk kakak ini. Ji Siwei terus memegang rahang Yevan, matanya yang lebar berbentuk bulan sabit, senyumnya sangat cemerlang. Aku merasa bahwa dengan identitas kita harus saling memanggil nama kita. Mendengar kata-kata Yevan, senyum Ji Siwei menjadi lebih cemerlang, aku akan menjagamu dengan baik. Yevan kembali ke jurang penderitaan. Itu setengah hari kemudian sebelum Yevan akhirnya menghirup udara, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas gigi yang sangat rapi. Beri aku sebagian dari ki asal bumi yang mendalam. Aku tidak bisa mengendalikannya, tidak mungkin bagiku untuk mengirimkannya. Berbohong. Ji Siwei bisa dianggap berhati lembut, dia tidak dengan kejam menyiksa Yevan. Ada banyak rahasia yang terkandung di dalam tubuhmu, aku akan perlahan menggali, Aurical Cite, asal ki dari semua makhluk hidup serta tubuhmu yang berharga. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap Yevan, sepupuku ingin membunuh saya, kita sekarang semut di tali yang sama, kita akan bekerja bersama untuk saat ini. Jika kita bertemu dengannya, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk mendekatinya, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan membuatnya makan kerugian besar. Yevan segera memutar matanya, jika aku benar-benar cukup kuat, aku tidak akan disegel olehmu. Aku memiliki harta berharga pada diriku, selama energi surgawi mengalir, kau tidak akan bisa menunjukkan kehebatanmu di sampingku. Ji Siwei juga memutar matanya, sepupu saya tidak akan berhati-hati terhadap Anda. Pada saat itu Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Aku benar-benar ingin tahu siapa lagi yang bertindak melawanku, ketika semuanya akhirnya tenang, aku akan memaksa mereka semua keluar. Ji Siwei dapat merasakan bahwa itu sangat berantakan di luar dan tidak ingin dengan mudah mengekspos dirinya sendiri, ingin bersembunyi sementara untuk sementara mengamati siapa yang bertindak melawannya. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu karena kegembiraan terlihat di matanya. Sekarang aku memikirkannya, sudah waktunya Sekte Taishuan mengumpulkan murid baru, mungkin kita harus bersembunyi di Sekte Taishuan. Daerah ini dipenuhi dengan pegunungan yang tak ada habisnya, daerah di mana Sekte Taishuan berada tidak jauh. Kekuatan Sekte Taishuan sangat besar, di daerah ini, selain Ji Family dan Twinkling Brilliance Sacred Ground, tidak ada sekte lain yang bisa menekan mereka. Bahkan keluarga Ji kami tidak mau mudah marah Sekte Taishuan. Dalam area ini, tempat Raman pasti adalah sekte itu. Keluarga Ji tidak akan mengirim orang ke sana untuk mencari, jika kita bersembunyi di sana kita seharusnya tidak berada dalam bahaya terlalu banyak. 2 hari kemudian, Yevan dan Ji Siwei muncul di wilayah pegunungan tempat sekte Taishuan berada. Di depan, adalah pegunungan yang megah, hanya indah, orang akan mengatakan itu luar biasa. Di antara mereka,
108 puncak utama adalah yang paling indah. Tidak semua bisa dilihat dengan mata telanjang. 10 aneh yang bisa dilihat memiliki derek surgawi berkeliaran dan ruang istana berkabut di antara awan. Semuanya tampak menguntungkan dan damai. Mereka berbaur dengan kelompok yang ada di sini untuk menjadi murid, berhasil memasuki gerbang sekte tanpa kecelakaan. Ada 108 puncak utama di sini, kita harus memilih satu yang lebih terpencil, yang tidak menarik bagi siapapun. Ada penjaga yang menjaga ketertiban di gerbang sekte. Tiba-tiba, Yevan melihat sosok yang akrab, gaun putih yang terbawa angin, anggun, halus, cerah dan indah, hanya diperhalus. Dia benar-benar di sini. Yevan tertegun, dia menyadari bahwa wanita itu adalah Li Xiaoman. Meskipun dia menduga bahwa dia tidak mati di daerah terlarang, masih mengejutkan melihatnya di dalam sekte Taishuan. Bertemu seseorang yang akrab? Ji Siwei memiliki senyum memikat, anak kecil, berdasarkan ekspresimu sepertinya ada sesuatu yang salah. Tidak masalah, jika Anda memiliki permusuhan, kakak ini akan membantu Anda. Bab 132, salah satu dari 9 rahasia. Yevan merasa seolah hubungannya dengan Li Xiaoman tumpul seperti air, mereka hanya bisa dikatakan berasal dari dunia yang sama ke dunia ini. Selain itu, sulit untuk merasakan hal lain. Kejadian lama telah berlalu, menjadi kembang api yang sudah mekar. Dia sebelumnya dianggap berteman meskipun mereka tidak bersama dan tidak lagi memiliki emosi satu sama lain, namun, pertemuan mereka sebelumnya membuatnya merasa seolah-olah hanya dia yang merasa seperti itu. Yevan tidak berencana untuk memanggil Li Xiaoman, dihadapkan pada sikap dingin itu, lebih baik berjalan satu sama lain seperti orang asing. Sebelum datang ke sekte Taishuan, Ji Siwei telah melukis di wajahnya yang halus, hampir menjadi anak kucing kecil. Hanya dua matanya yang besar tetap bersemangat, pada saat ini mereka berada dalam bentuk bulan sabit saat dia sepertinya merasakan perubahan dalam emosi Yevan. Dalam barisan pegunungan yang tak berujung berdiri 108 puncak utama, puncak-puncak utama ini melambangkan warisan, inilah alasan mengapa sekte Taishuan mampu hidup dan berkembang begitu lama. Meskipun ada sejumlah peninggalan yang sedang menurun, ada juga peninggalan lain yang sedang naik daun, bertahan dari kerusakan waktu, sekte Taishuan masih kuat. Dengan sekte itu, daerah itu luas dengan aliran orang yang tak ada habisnya, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sini, tetapi tidak sedikit pun, mereka menunggu seleksi dimulai. Ini hanya hari pertama, dalam 7 hari berikutnya, akan ada jumlah orang yang sama yang berbondong-bondong ke daerah ini, sungguh menakjubkan betapa banyak orang akan bergegas ke sini. Orang-orang ini berasal dari 10 negara bawahan aneh di sekitarnya, mereka pasti memiliki bakat tetapi hanya sebagian kecil dari mereka akan tetap, mereka harus sangat berbakat untuk berhasil. Begitu dilebih-lebihkan? Sebelum mereka, kerumunan besar telah berkumpul, Yevan tertegun, ini hanya lebih besar daripada seorang kaisar yang memilih selir. Ji Siwei melirik ke arahnya, itu tentu saja, sekte Taishuan sangat terkenal, ketika itu pada puncaknya, kekuatannya cukup untuk peringkat di bawah 100 sekte teratas dalam Badlands Timur. Itu adalah salah satu beberapa negara adidaya dan warisannya telah berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Bukankah itu berarti bahwa keluarga Ji Anda bahkan lebih menakutkan, mampu menekan sekte besar seperti itu? Sangat sulit bagi saya untuk membayangkan betapa kuat dan kuatnya keluarga Anda. Warisan keluarga aristokrat kuno atau tanah suci meluas jauh ke masa lalu, tidak mungkin untuk mengukur seberapa dalam cadangan mereka. Meskipun aku milik satu, aku juga tidak bisa sepenuhnya membedakannya. Mendengar ini, Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia benar-benar tidak bisa memahami betapa menakutkannya keluarga seperti itu. Bocah kecil, mengapa aku merasa seolah-olah kamu tidak memiliki firasat pada beberapa kekuatan super, hanya tidak mengerti. Jangan panggil aku anak kecil. Yevan merasa sangat tidak nyaman dengan sebutan ini. Ji Siwei tertawa ringan sebelum mengacak-acak rambutnya. Lihatlah dirimu, kau baru berumur 14 tahun belum ingin bertindak dewasa, sungguh. Pada saat ini, dari puncak utama yang jauh terbang 10 orang aneh, ada laki-laki dan perempuan dengan rambut panjang mengalir dan tampaknya abadi-abadi yang terbang di atas. Mereka melayang di langit, memandang ke bawah pada puluhan ribu orang, salah satunya berbicara dengan suara jernih yang dalam yang dikirim ke segala arah, memungkinkan semua orang mendengarkan dengan jelas.
Berdasarkan apa yang penatua katakan, ujian pendahuluan adalah untuk melewati pintu abadi di depan mereka. Jika mereka tidak memiliki afinitas untuk menjadi abadi, mereka tidak akan bisa lulus. Hanya dengan melewati pintu ini mereka dapat melakukan perjalanan ke salah satu dari 108 puncak utama, mengambil tes yang tepat, dan jika mereka ternyata cocok, mereka dapat tetap menjadi murid sekte Taishuan. Yevan dan Jiziwei berbaur dengan kerumunan, mengikuti mereka saat mereka datang sebelum pintu misterius itu. Tingginya beberapa ribu meter dan terbentuk dari batu gunung alami, kabut yang melimpah di dalam dan di luarnya adalah jurang tak berujung. Meskipun banyak orang masuk, 90% dari mereka dibawa kembali, menandakan bahwa mereka tidak memiliki afinitas untuk menjadi abadi. Pintu batu ini adalah penghalang pelindung, dikabarkan telah ditempa oleh leluhur ke-19 mereka yang tidak cocok untuk budidaya tidak akan bisa melewatinya. Beberapa orang dengan lembut berdiskusi. Orang-orang yang diangkut keluar semua sangat marah ketika mereka terus berjalan maju lagi, namun hasilnya tidak berubah. Beberapa murid muda dari sekte Taishuan menjaga daerah itu, tidak ada yang berani membuat keributan dan orang-orang yang dikirim kembali beberapa kali akhirnya pergi dengan menyesal. Ketika akhirnya tiba giliran Yevan dan Jiziwei untuk bergerak maju, mereka tidak gugup karena mereka dengan tenang mengikuti ratusan orang aneh. Jiziwei berhasil dengan mudah melewati gerbang, namun, cahaya tiba-tiba menyala saat Yevan dikirim kembali. Fisik orang ini jelas kuat sampai batas yang konyol. Bagaimana dia bisa ditolak? Mulut Jiziwei dalam bentuk, ekspresi keraguan di wajahnya. Yevan telah menyegel fluktuasi energi surgawi di dalam tubuhnya, menyebabkan lautan kepahitannya benar-benar diam tanpa fluktuasi sedikit pun. Ini akhirnya menyebabkan dia diangkut keluar. Dia segera memahami ini ketika wajahnya menjadi sedikit merah, berjalan ke depan sekali lagi sementara orang-orang di sekitarnya menertawakannya sementara dia tampaknya tetap tidak peduli. Kali ini, dia membiarkan sedikit energi surgawi berfluktuasi, dia kemudian berhasil berjalan dengan lancar menyebabkan mereka yang berada di luar tertawa tiba-tiba menjadi terdiam karena kaget. Anak muda, apa yang terjadi sekarang? Jiziwei dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia menanyainya, fisikmu sangat unik, pasti ada banyak rahasia. Dari puluhan ribu yang tersisa, hanya beberapa ribu yang tersisa, mereka menyebar ketika mereka pindah ke puncak utama yang berbeda untuk mencari nasib mereka sendiri. Ada banyak di antara mereka yang pada akhirnya akan gagal, dengan hanya beberapa yang berhasil menyelesaikannya. Dalam kedalaman sekte Taishuan, puncak yang indah dan megah berlimpah, 108 puncak utama adalah yang paling indah di antara mereka. Ada puncak yang memiliki musik surgawi, awan berkabut dan sinar matahari yang berkedip-kedip. Beberapa puncak penuh vitalitas dengan air terjun sepanjang 1000 kaki. Beberapa puncak memiliki derek yang berterbangan di sekitar angin dengan kuil mengambang di langit, sangat menguntungkan dan damai. Pavilion-pavilion itu tidak terletak di puncak, melainkan mengambang di awan di atas. Yevan tertegun. Apa yang aneh tentang itu? Ini diharapkan dari sebuah negara adikuasa, keluargaku bahkan memiliki kota kuno yang tidak akan pernah turun. Ini. Yevan hanya terperangah. Kami akan tinggal di sini secara rahasia untuk jangka waktu tertentu, aku akan terus memantau dari belakang layar untuk melihat siapa yang akan mengejarku. Saya akhirnya akan membasmi mereka semua. Jiziwei melotot dengan matanya yang besar sebelum melanjutkan, namun, karena kita sudah datang ke sini, kita seharusnya tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Ada banyak teknik kuno yang misterius di dalam sekte Taishuan, bahkan alasan sakral dan keluarga bangsawan kuno akan membunuh untuk mereka. Yevan tersentuh, lalu apa yang harus ragu? Mari kita pilih puncak utama yang memiliki warisan seperti itu. Sangat disayangkan, dikabarkan bahwa teknik-teknik kuno hampir hilang dalam waktu, mereka tidak terlihat selama bertahun-tahun, kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Jiziwei berasal dari keluarga aristokrat kuno dan memiliki pandangan luas tentang dunia, dia memiliki tingkat pemahaman yang tinggi sehubungan dengan sekte Taishuan, kedua orang akhirnya berjalan menuju puncak utama yang sangat terpencil. Puncak utama ini tidak megah, hanya setinggi 3000 meter, ada puncak lain yang jauh lebih tinggi dari itu. Jelas bahwa ini adalah warisan yang berkurang dengan waktu, daerah itu sangat damai dengan sedikit orang yang terlihat, puncak utama ditumbuhi tanaman merambat liar berlimpah dan sepertinya sangat sunyi,
seolah-olah tidak ada seorang pun di sini untuk waktu yang lama. Meskipun itu adalah salah satu dari 108 puncak utama dan mewakili warisan yang kuat, dari penampilannya, tampaknya seolah-olah telah benar-benar menurun, daerah ini terlalu sepi tanpa satu murid pun untuk menjaga gerbang sekte. Yevan merasa bahwa itu tidak mungkin untuk mendapatkan banyak hal di sini. Jisiwe memijat wajahnya yang cantik, matanya yang besar tiba-tiba sepertinya menembakkan dua sinar cahaya surgawi yang tampaknya memiliki bentuk dan bentuk, perlahan-lahan mulai menyisir puncak utama di depan mereka. Kembali pada hari itu, puncak utama ini berkembang. Namun, 500 tahun yang lalu, pemimpin puncak ini memiliki konflik dengan seorang penatua yang dihormati di Twinkling Brilliance Sacred Ground. Sekarat bersama-sama menyebabkan warisan ini tiba-tiba mati. Lalu apa yang masih kita lakukan di sini? Yevan tidak mengerti. 108 warisan yang terdapat pada puncak utama dalam sekte Taishuan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap puncak utama sebenarnya adalah tulisan suci yang terbentuk secara alami. Bahkan jika itu telah menurun selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, pada akhirnya akan bangkit kembali, tulisan suci akan muncul secara alami dan warisan akan berlanjut sekali lagi. Apa yang membuatmu sangat tertarik di tempat ini? Dikabarkan bahwa warisan dari puncak ini adalah seni abadi dengan kemampuan yang tak terbayangkan yang bahkan bisa menyebabkan mata dari tempat-tempat suci itu menjadi merah. Mata Jiziwe tampak bersinar. Seni abadi? Itu benar, itu terlalu misterius dan kuat sehingga seseorang tampak hampir abadi, sehingga diberi gelar seni abadi. Apa yang begitu istimewa tentang itu? Rasa penasaran Yevan terguncang, dia merasa bahwa warisan ini tentu jauh dari biasa. Jika seseorang berhasil mengolahnya, setelah mengedarkannya, dikabarkan mampu meningkatkan kemampuan bertarung seseorang beberapa kali, bahkan mungkin hingga 10 kali lipat. Jiziwe terus bergerak maju. Ini adalah warisan misterius. Ketika seseorang mengedarkan seni yang direkam di dalam, mereka akan dapat memiliki kemampuan tempur yang beberapa kali lipat dari kekuatan aslinya, meskipun ini hanya dapat terjadi secara sporadis dan tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%, itu masih menakutkan. Jika seseorang berhasil saat bertempur dengan musuh, mereka kemungkinan akan dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian bagi musuh mereka. Ada seni seperti itu? Yevan tercengang. Dikabarkan bahwa ada tulisan kuno yang sangat misterius di masa lalu, itu tidak mencatat sutra hati yang mendalam dan hanya memiliki 9 teknik misterius di dalamnya, namun, dikatakan berada pada tingkat yang sama dengan kitab suci Dao, Void Scripture dan ringkasan abadi lainnya. Sangat disayangkan bahwa kitab suci kuno dibagi dan menemukan ke-9 teknik misterius itu sulit, mereka telah menyebar ke segala arah dan beberapa teknik misterius telah menghilang selamanya. Dikabarkan bahwa seni abadi di puncak utama ini adalah salah satu dari 9 teknik misterius. Hanya 9 teknik namun itu dapat menyaingi tulisan suci kuno yang ditemukan dalam tanah suci. Yevan menghirup udara dingin, warisan puncak utama ini adalah dari 9 teknik dan latar belakangnya sangat menakjubkan. Semoga kita bisa menemukan teknik ini. Mata Jiziwe tampak bersinar. Sekte Taishuan hanya memiliki salah satu teknik misterius. Jiziwe mengangguk, fakta bahwa mereka dapat memperoleh salah satu dari mereka sudah merupakan hadiah yang dikirim surga. Pada saat ini, area depan sunyi senyap dan vegetasi yang ditumbuhi jelas berbeda dari puncak lainnya. Ada hutan kuno tidak jauh dari sana dan beberapa burung gagak berkicau, mengipasi sayap mereka saat mereka terbang ke udara. Jalan setapak di gunung telah tertutup seluruhnya, tumbuh-tumbuhan ada di mana-mana dan jelas bahwa daerah itu belum dirapikan dalam waktu yang lama. Pada saat ini, seorang penatua yang bungkuk bergetar dan bergoyang ketika dia berjalan keluar dari pavilion yang bobrok ke arah mereka. Apakah kamu datang untuk mengikuti tes? Mata tuanya berkabut saat dia melanjutkan, sudah 500 tahun tetapi warisan belum menunjukkan dirinya, hampir mati sepenuhnya, siapa yang tahu kapan itu akan muncul lagi. Kalian yang datang ke sini mungkin hanya buang-buang waktu saja. Kami tidak takut, kami punya waktu untuk menunggu. Senyum Jiziwe sangat manis saat dia maju untuk mendukung orang tua itu, tawanya menular dan sangat bersemangat. Puncak utama setinggi 3.000 meter ini memiliki beberapa pavilion di atasnya, namun, mereka sebagian besar tumbang dan tumbuh vegetasi di atasnya, tanaman merambat melintasi daerah itu dan rumput liar setinggi setengah dari manusia.
Ini hampir seperti sebidang tanah yang benar-benar liar. Itu benar, jika warisan itu tidak muncul, siapa yang mau tinggal di sini? Wajar jika menjadi sepi ini. Pria tua itu menghela nafas. Pada saat ini, 10 pelangi surgawi aneh bergegas, terbang menuju puncak utama di depan mereka. Yevan tidak berharap untuk melihat Li Xiaoman sekali lagi, dia sudah menjadi seorang kultivator di ranah musim semi kehidupan dan bisa naik pelangi mistis. Puncak utama di depan sedang berkembang, kalian harus memilih puncak itu jauh dari memilih warisan di sini. Orang tua itu menyarankan dengan sungguh-sungguh. Kami hanya peduli dengan warisan di puncak ini. Ji Ziwei memiliki senyum tipis di wajahnya. Orang tua itu tertawa ketika dia mengangguk, tekad yang baik. Kalian berdua harus tahu bahwa warisan di sini adalah salah satu dari 9 teknik misterius. Semoga Anda benar-benar mendapatkannya. Bab 133, Prestasi Besar yang Tampaknya Cacat. Judul dari Dao De Jing. Puncak yang sunyi, persis seperti namanya. Tidak ada pemandangan berselera tinggi, tidak ada cara yang mengesankan, tidak ada akar halus abadi, tidak ada yang luar biasa sama sekali. Itu sangat sederhana, benar-benar sepi seperti sebidang tanah tak berpenghuni, pohon-pohon tua dan kering dengan gagak, warna matahari terbenam di barat, itu tidak tampak seperti puncak utama sekte abadi. Di puncak yang sunyi ini, ada puing-puing yang rusak, dan bahkan jalur gunung ditutupi oleh pertumbuhan berlebih. Di langit, 7 hingga 8 sosok terlihat terbang melewati, mereka bingung ketika mereka melewati daerah itu sebelum perlahan-lahan turun. Ini adalah beberapa murid muda, tidak ada dari mereka yang kelihatannya lebih dari 20, di puncak ini, sebenarnya ada orang yang mencari pertalian abadi, para murid merasa terkejut dan dengan cepat datang untuk melihatnya. Salam kepada Penatuali. Ada laki-laki dan perempuan di dalam tanah. Setelah memberikan penghormatan, mereka dengan cepat mulai mengukur Yevan dan Ji Ziwei. Senior, tes macam apa yang harus kita ambil? Yevan mulai bertanya tentang isi tes. Orang tua yang sedikit layu dan jompo ini adalah satu-satunya orang yang hidup di puncak utama, Li Ruoyu. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, sebenarnya, tidak perlu untuk tes, tidak ada orang di sini selama bertahun-tahun, jika Anda benar-benar ingin tetap, Anda secara otomatis lulus. Di samping, 7 hingga 8 murid sekte Taishuan mulai tersenyum, mereka tidak bisa mengerti mengapa kedua orang ini akan memilih puncak utama ini yang telah menurun. Saya kira potensi keduanya harus sangat buruk, kemungkinan mereka tidak akan dipilih oleh puncak utama lainnya dan sengaja datang ke sini untuk lulus ujian. Kedua orang ini cukup pintar, berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk tetap. Tetapi ini hanya buang-buang waktu, mereka tidak akan dapat bergabung dengan puncak utama lainnya setelah membuat keputusan untuk tetap di sini. Selama bertahun-tahun, selalu ada orang-orang yang berpikir mereka lebih pintar daripada yang lain, pada akhirnya mereka masih diam-diam meninggalkan sekte. Murid-murid muda ini dengan lembut membahas dan mengejek, mereka adalah murid dari puncak utama di depan dan warisan di sana mengalami periode kemakmuran yang ekstrim. Ji Ziwei telah melukis wajahnya yang halus agar terlihat seperti kucing kecil. Hanya matanya yang besar tetap bersemangat, dia dengan ringan melirik murid-murid ini sebelum melihat kembali pada sesepuh. Senior Li, mari kita ikuti saja peraturannya, izinkan kita untuk mengambil tes yang dibutuhkan. Tidak perlu. Li Ruoyu menggelengkan kepalanya. Paman Senior Li, karena mereka ingin mengikuti tes untuk membuktikan diri, kamu harus memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Tidak jauh, para murid tertawa ringan. Itu benar, siapa tahu, mereka mungkin benar-benar mengandung tubuh abadi, di masa depan mereka mungkin benar-benar dapat membantu puncak ini mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Paman Senior Li, Anda harus menguji dari apa mereka dibuat. Ini adalah puncak utama yang sudah menurun, jika itu adalah puncak utama lain yang berkembang, mereka tidak akan berani untuk bertabrakan seperti itu, bahkan jika mereka ingin skala gunung mereka akan diminta untuk memberi informasi pertama. Ini benar-benar berbicara banyak temperamen yang baik dari sesepuh itu. Baik. Li Ruoyu mengangguk, dia menghindar dan bergoyang ketika dia berjalan ke sebuah pavilion yang jauh bobrok. Di puncak-puncak utama ini, puing-puing berserakan, tanpa bangunan sempurna yang terlihat. Di tengah adalah sebidang tanah yang luas dengan 9 batu giok membentuk 9 langkah, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, batu giok masih berkilau tanpa tanda-tanda kerusakan, tampaknya sangat lembut.
Jadi itu sebenarnya tes 9 langkah ke surga. Salah satu murid perempuan tercengang. Sebagai satu-satunya orang dan penatua dalam sekte puncak utama ini, Li Ruoyu menyesalkan, 500 tahun yang lalu, tak terhitung jumlah murid sekte Taishuan yang ingin meningkatkan 9 langkah ke surga, menjadi murid dari puncak ini, yang demikianlah pemandangan yang mulia. Sebenarnya ada 9 langkah ke surga di sini, aku pernah mendengarnya di masa lalu tetapi siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya di puncak ini. Hari ini, 9 langkah ke surga hampir sepenuhnya tertutup debu, area ini menjadi dingin dan sunyi tanpa kemuliaan masa lalu, sekarang yang masih mau naik 9 langkah ke surga. Puncak ini sekarang sangat jauh dari kejayaannya sebelumnya, telah lama memudar dan berkurang. 7-8 murid muda dengan lembut membahas, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Saat itu, berapa banyak talenta tak tertandingi meningkatkan langkah-langkah ini dan merasa bangga melakukannya. Li Ruoyu menghela nafas. Paman senior Li, kamu tidak bisa terus mengenang masa lalu. Beberapa murid muda dengan ringan tertawa dengan nada tidak setuju. Tes yang disebut adalah untuk skala 9 langkah ke surga. Ji Siwei sangat ingin tahu, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tes ini. Itu benar, silakan dan coba. Li Ruoyu mengangguk. Para jenius masa depan dari puncak ini, mari kita lihat apakah kamu bisa lulus ujian. Ingatlah untuk berdiri teguh, jangan jatuh dari langkah pertama. Beberapa murid muda terus mengejek, berpikir bahwa Ji Ziwei dan Ye Fan hanya berusaha untuk menjadi orang yang cerdas. Mereka tidak percaya bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk lulus ujian. Menghadapi cemoohan mereka, Ji Ziwei acuh tak acuh saat dia dengan ringan meluncur ke depan seperti kupu-kupu menuju Nine Steps to Heaven. 9 langkah ke surga dibentuk dari 9 batu giok yang berbeda yang telah ditumpuk bersama, warnanya unik tetapi hanya berkilau tanpa cahaya surgawi. Ji Siwei menaiki tangga batu giok pertama saat batu giok hijau kuno melintas, beriak keluar tetapi dia terus tampak santai. Langkah lain sebagai langkah giok merah kedua melayang merah, dia bisa merasakan sedikit tekanan saat alisnya mengerutkan kening. Setelah mengambil langkah ketiganya ke batu giok biru, itu mulai berkedip ketika dia merasa langkahnya menjadi sangat berat. Langkah keempat, langkah kelima. Hanya sampai langkah ketujuh dia merasa bahwa sangat sulit untuk mengambil langkah lain, seolah-olah kakinya terbebani oleh gunung saat tubuhnya ditutupi oleh keringat. Dia tidak tahu bahwa ketika Li Ruoyu melihatnya mencapai langkah ketiga, dia sudah memiliki ekspresi keheranan dan ketika dia mencapai langkah ketujuh, dia sudah kehabisan kata-kata. Ketika Ji Ziwei mengambil langkah ke-8-nya, batu giok kuno mulai berkilau. Setelah menempatkan kakinya di tangga batu giok ungu, dia merasa seolah-olah dia sedang menahan beban langit, itu tidak mungkin untuk menarik napas. Pada langkah ke-9, dia akhirnya menginjak langkah terakhir, segera musik surgawi bisa didengar, cahaya 5 warna melonjak ke langit, dan pelangi pohon perak muncul. Dia telah berhasil mendaki 9 langkah ke surga menyebabkan pemandangan unik muncul di puncak. Ini. Li Ruoyu memiliki ekspresi keraguan ketika tubuhnya sedikit gemetar, menemukan ini hanya tak terbayangkan saat dia bergumam, kembali pada hari itu, saya mendengar bahwa seseorang yang naik ke langkah ke-7 sudah merupakan bakat yang tiada taranya, sejak awal ini warisan puncak, saya tidak tahu apakah ada orang yang pernah mencapai langkah ke-9 surga. Di sisi lain, para murid muda memiliki ekspresi tidak percaya, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Sebenarnya ada bakat yang tak terduga di puncak yang sunyi. Ji Siwei akhirnya memahami situasinya dan segera menyesal. Dia berasumsi bahwa seseorang harus naik semua langkah untuk dilewati, yang tahu bahwa ini bukan masalahnya. Dia menjulurkan lidahnya dan memiliki ekspresi pahit, sudah berakhir. Aku tidak ingin terlalu bersinar di tempat ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa lebih baik dari semua pendahulunya? Seiring waktu, 9 langkah surga pasti menderita beberapa kerusakan, jika tidak, bagaimana mungkin untuk melewati mereka semua? Beberapa murid muda masih dipenuhi dengan keraguan. Pada saat ini, seberkas hijau datang melayang dari puncak utama di depan, seorang lelaki berusia 40 hingga 50 tahun datang sebelum Li Ruoyu ketika dia memberi hormat, salam kepada saudara senior Li. Guru salam. Di samping, para murid muda memberikan penghormatan kepada pria paruh baya itu. Aku sepertinya memperhatikan adegan kilat yang unik sebelumnya. Aku ingin tahu apakah ada yang terjadi?
Guru, sebelumnya. Beberapa murid muda mulai menggambarkan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Apa? Pria parubaya itu tercengang. Sosok-sosok muncul ketika 7 hingga 8 orang lainnya mendarat, rambut mereka putih dan jelas datang dari puncak utama di depan. Memahami situasi, orang-orang ini juga memiliki ekspresi keheranan sebelum menyeret Li Ruoyu ke samping, berbicara dengan ekspresi yang sulit. Belum lagi Li Ruoyu, bahkan murid-murid muda di samping bisa menebak niat mereka, mereka pasti kagum pada kemampuan Ji Ziwei dan ingin menjadikannya sebagai murid, bintang puncak. Aku mengerti niatmu. Li Ruoyu menghela nafas, puncak ini telah jatuh, dengan bakat yang tiada bandingnya, tetap di sini pasti akan sia-sia, jika dia mau, kamu bisa membawanya pergi. Beberapa tetua menyatakan terima kasih kepada Li Ruoyu, menyambar murid seseorang membuat mereka merasakan aftertaste pahit di mulut mereka. Dalam sekejap, Ji Ziwei telah dikelilingi oleh beberapa tetua Star Peak, mereka masing-masing memiliki ekspresi baik seolah-olah mereka melihat harta yang tak ternilai, terus-menerus menganggukkan kepala. Hei, 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 beberapa manula berjanggut putih, jangan membuat keributan besar, mengapa rasanya ada sekelompok serigala menatapku? Ji Ziwei berbicara dengan lembut dengan nada tidak puas. Beberapa tetua kehilangan senyum mereka sejenak sebelum melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bergiliran berbicara ketika mereka menjelaskan kemegahan Star Peak, ingin langsung membawanya sebagai murid. Aku ingin bergabung dengan puncak yang sunyi, aku tidak tertarik pada puncak utama lainnya. Puncak terpencil telah turun selama bertahun-tahun, tidak ada warisan yang tersisa. Seperti untuk Star Peak, saat ini sedang berkembang dan benar-benar peringkat dalam 3 puncak utama teratas. Sayang sekali aku tidak tertarik pada Star Peak. Di samping, beberapa murid muda tertegun, para penatua melakukan yang terbaik untuk membujuk tetapi sebenarnya ada seseorang yang menolak kemajuan mereka, benar-benar acuh tak acuh. Jika ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan banyak yang terpana, ini benar-benar menyakitkan. Kamu pasti ingin belajar teknik legenda misterius itu kan? Sudah hilang selama bertahun-tahun, bahkan jika Anda tinggal di sini Anda tidak akan dapat memperoleh apapun. Beberapa penatua muncul dengan ramah ketika mereka terus berbicara, setelah Anda bergabung dengan puncak yang sunyi, Anda tidak akan dapat bergabung dengan puncak utama lainnya, namun, para murid dari puncak utama lainnya memiliki kesempatan untuk memilih sekali lagi. Itu benar, kamu selalu bisa bergabung dengan Star Peak kami terlebih dahulu, jika warisan itu muncul, kamu bisa kembali. Di sisi lain, para murid marah. Mereka belum pernah melihat para penatua Star Peak bertindak dengan cara ini untuk mengambil para murid. Mereka benar-benar akan menurunkan diri mereka untuk berbicara dengan seorang junior. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ji Ziwei secara tidak sengaja memamerkan kehebatannya, ini jauh dari niatnya, matanya yang besar dan bersemangat mulai berkedip ketika dia melanjutkan, baiklah, aku bisa bergabung dengan Star Peak tetapi jangan biarkan orang-orang ini berbicara omong kosong. Dia menunjuk beberapa murid muda di samping. Dia ingin tetap diam di dalam sekte Taishuan, dia tidak berharap untuk diperhatikan begitu cepat. Kamu bisa mengistirahatkan pikiranmu. Beberapa tetua Star Peak mulai tertawa. Ji Ziwei tahu bahwa sebagai negara adidaya, sekte Taishuan pasti akan memeriksa identitas murid baru mereka, dia tidak terlalu peduli tentang ini, bahkan jika mereka tahu itu tidak masalah. Dia hanya perlu bersembunyi di sini selama beberapa bulan, melarikan diri dari mata orang-orang di dalam keluarga Ji yang ingin melukainya, bahkan jika sekte Taishuan mengetahui tentang identitasnya, mereka juga harus menutup satu mata, mereka bahkan mungkin berusaha untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para penatua dalam keluarga Ji. Hasil akhirnya adalah Ji Ziwei bergabung dengan Star Peak dengan tenang, secara resmi menjadi murid mereka. Ada satu orang lagi, mari kita lihat kinerjanya, bagaimana bakatnya. Yang lain juga tertarik pada kinerja Yevan, dia datang ke sini bersama dengan Ji Ziwei dan juga bisa menjadi bakat. Yevan telah benar-benar menyegel lautan kepahitannya, itu tidak bergerak seperti logam surgawi tanpa fluktuasi tunggal, dia pasti tidak ingin mengekspos fisiknya yang unik. Bantalan seperti naga dan langkah seperti harimau, bakatnya seharusnya tidak biasa. Orang-orang di sampingnya tidak selesai berbicara ketika Yevan naik ke langkah pertama, lampu hijau menyala ketika ia langsung dikirim terbang beberapa meter, jatuh ke tanah. Ini.
Bahkan bukan langkah pertama. Bakat ini terlalu. Orang-orang di samping sudah berhenti berbicara, mereka benar-benar merasa tak mampu berkata-kata. Beberapa saudara junior, tolong terima dia ke Star Peak juga. Li Ruoyu membantu Yevan untuk berbicara. Ini. Beberapa tetua dari Star Peak terdiam untuk sesaat tetapi akhirnya mengangguk, mereka telah mencuri bakat dan perlu menunjukkan wajah kepada Li Ruoyu. Terima kasih banyak atas niat baik para manula, saya tidak ingin bergabung dengan Star Peak dan hanya ingin tetap di sini. Yevan memberi hormat kepada para penatua saat dia berbicara. Beberapa penatua yang hadir saling bertukar pandang, apa yang terjadi hari ini? Kapan puncak terpencil begitu menarik sehingga orang akan mulai menolak bergabung dengan Star Peak? Kesombongan bakat di depan bisa dimengerti, tetapi seorang pemuda yang bakatnya membuat orang mengangkat alis mereka juga bertindak dengan cara yang sama. Ini merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka. Beberapa murid muda di samping tampaknya menjadi gila. Saat itu, mereka telah mengalami segala macam ujian untuk akhirnya muncul dari kerumunan, menjadi murid resmi. Siapa yang tahu bahwa seseorang akan benar-benar melihat ke bawah ke puncak bintang, ini membuat mereka merasa gelisah. Jika bakat yang tiada banding melakukan hal ini, itu baik-baik saja. Tetapi seseorang dengan kaliber ini juga bertindak dengan cara ini, bagaimana mereka bisa mengambil ini dengan berbaring? Mata Ji Ziwei yang besar berkedip ketika dia tersenyum, ini akan baik jika kamu tinggal di sini. Puncak ini adalah tujuan nyata mereka, hanya teknik misterius yang bisa menarik minat mereka. Akhirnya, sekelompok orang dari Star Peak pergi, puncak terpencil menjadi sunyi sekali lagi hanya menyisakan Yevan dan Li Ruoyu. Malam tiba saat cahaya bintang yang jauh membasahi daerah itu seperti air. Star Peak tampak menyilaukan dan diselimuti cahaya yang tak berujung. Yevan menatap jauh dan linglung. Star Peak sebenarnya mampu menyatukan cahaya bintang untuk menutupi area itu, cahaya jatuh seperti air. Hanya pemandangan yang megah. Li Ruoyu berdiri di puncak-puncak terpencil. Itu adalah warisan dari Star Peak. Menggunakan cahaya bintang sebagai asal mula kekuatan mereka, begitu seseorang berkultivasi ke puncak, mereka akan dapat terhubung dengan bintang-bintang, memungkinkan membintangi seluruh tubuh mereka untuk membuat tubuh abadi yang akan sulit sekali menemukan kecocokan. Saya percaya bahwa puncak terpencil tidak kalah dengan puncak star, itu akan naik sekali lagi. Yevan ingin tahu tentang kekuatan warisan Star Peak tetapi dia lebih tertarik pada teknik misterius yang dapat ditemukan di puncak terpencil. 500 tahun yang lalu, puncak yang sunyi memiliki kabut abadi yang masih ada, dipenuhi dengan tanda-tanda keberuntungan, hanya sebuah hunian yang sangat indah yang berada di atas awan. Para ahli dalam jumlah besar adalah pemandangan yang umum, tempat kemuliaan, sangat disayangkan bahwa perlahan-lahan jatuh ke penurunan. Bagaimana kita bisa membuat warisan muncul lagi? Langkah surga itu. Yevan curiga bahwa 9 langkah surga mungkin bisa berisi warisan teknik misterius. Li Ruoyu menggelengkan kepalanya, seluruh puncak utama adalah tulisan suci, warisan tidak terkandung dalam 9 langkah surga. Hanya ketika puncak terpencil melepaskan kemegahan yang unik dengan lampu-lampu yang mengalir ke langit dan aura abadi yang luas berputar-putar, yang adalah ketika warisan muncul sekali lagi. Mungkinkah itu satu-satunya metode? Yevan skeptis. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada satu pengecualian. Pernah ada pendahulu yang berhasil mendapatkan teknik misterius tanpa peninggalan yang muncul, ia akhirnya akan menjadi ahli yang tiada taranya dan kekuatannya tak terduga. Li Ruoyu menghela nafas. Bagaimana dia mendapatkannya? Mata Yevan segera menyala. Siapa tahu? Sebelum meninggal, dia hanya mengatakan beberapa kata. Kata-kata apa? Sebuah pencapaian besar yang tampaknya cacat, kepenuhan besar yang tampaknya kosong, kecerdasan hebat yang tampak bodoh. Bab 134, Membangun Kembali Sekte. Malam ini, Yevan duduk di puncak-puncak terpencil, indera surgawi yang kuat yang datang dari danau emas di antara alisnya terangkat, terus mencari gunung. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mendeteksi adanya kelainan, jika puncak utama ini adalah tulisan suci. Itu hanya tidak dapat dipahami karena dia tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Malam itu gelap dan sunyi, di depan Star Peak sangat cerah dan menyilaukan, cahaya bintang memandikan area itu sehingga membuatnya putih bersih, seolah-olah salju yang pertama berjatuhan di udara, memungkinkan seseorang merasakan kekuatan luar biasa dari bintang.
Yevan menghirup udara dingin, warisan seperti itu terlalu misterius. Kekuatan bintang-bintang telah bergabung di sana menyebabkan area itu bersinar, dipelihara di dalamnya untuk jangka waktu yang lama pasti akan memiliki efek yang tak terduga untuk fisik tubuh. Ini membuatnya merasa tergoda. Metode kultivasi seperti itu tentu saja unik, tidak heran bahwa sekte Taishuan dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. 108 puncak utama jelas luar biasa. Yevan membuang pikiran seperti itu ketika dia mulai mengolah kitab suci Dao. Dia harus terus meningkatkan kultivasinya dan tidak punya waktu untuk membuang. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Kitab suci Dao adalah teknik jiwa terkemuka untuk menumbuhkan dunia roda dan laut. Dalam Badlands Timur tidak ada tulisan suci kuno yang bisa melampaui itu. Baru pada sore hari dia akhirnya berhenti untuk beristirahat ketika dia bergumam, "Setelah saya selesai mengolah roda dan laut, saya akan perlu mempersiapkan diri untuk menumbuhkan istana Dao." Saya bertanya-tanya kapan saya akhirnya dapat mencapai Jade Danau tempat suci. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk Void Scripture. Dikabarkan bahwa tulisan suci kuno yang terkandung dalam Jade Lake Sacred Ground adalah teknik jiwa terkuat untuk kerajaan Dao Palace. Dia benar-benar ingin memperoleh teknik itu. Pikiran Yevan tenang saat ia memasuki Slumberland. Cahaya bulan tumpah saat dia beristirahat di atas batu kapur, dan kabut tipis menyelimutinya. Semua ini tampak tenang dan seperti abadi. Ada manfaatnya bergabung dengan puncak terpencil. Puncak ini hanya memiliki Liruyu dan dia tidak bisa diganggu untuk menyelidiki masa lalu Yevan. Jika dia bergabung dengan beberapa puncak utama lainnya, identitasnya akan terbuka seperti air jernih. Hari kedua, Yevan mulai mencari gunung, menyisir seluruh area tanpa menemukan obat spiritual tunggal. Ini sama sekali tidak berbeda dari wilayah gunung liar. Tutup, tutup. Beberapa burung gagak yang tidak beruntung bersuara keras ketika mereka terbang dari dalam hutan terpencil membuat daerah ini tampak lebih mati. Dia merasa sulit membayangkan bahwa tempat terpencil seperti itu sebenarnya adalah salah satu puncak utama dalam sekte Taishuan. Itu sebenarnya merupakan warisan yang kuat. Pada sore hari, ia akhirnya kembali ke puncak gunung. Paviliun bobrok dikelilingi oleh rumput yang tumbuh terlalu besar. Seekor kelinci liar melompat keluar membuatnya merasa terdiam. Bang! Dia mengambil sepotong batu dan melemparkannya. Kelinci liar mengeluarkan suara saat jatuh. Api dinyalakan ketika aroma daging yang manis memenuhi udara. Daging kelinci dipanggang hingga berwarna coklat keemasan saat minyak lemak menetes dari daging menyebabkan suara cici di api. Puncak yang sunyi, pohon anggur yang kering, dan pohon-pohon mati dengan gagak-gagak tua bertengger di atasnya. Aula candi tua dengan kelinci berlarian. Ini benar-benar. Yevan bergumam. Di kejauhan, di dalam paviliun yang bobrok, penatua Lirui meliriknya, tetapi tidak terlalu memperhatikan, menutup matanya ketika dia secara diam-diam bermeditasi di dalam hutan yang sunyi. Pada saat ini, seseorang diajak, 108 puncak utama mewakili 108 warisan kuat yang terkandung dalam sekte Taishuan. Di puncak setiap puncak utama, itu sangat murni, tanah suci warisan. Namun, saat ini bumi hangus, bau daging kasar di udara, ini memang puncak terpencil yang unik. Seorang pemuda mengenakan gaun biru laut dengan ekspresi arogan di wajahnya menaiki pelangi mistis saat ia turun. Kepalanya terangkat tinggi saat ia mengerutkan kening sambil memandang ke lubang api. Apa masalahnya? Apakah Anda lapar? Yevan berbicara dengan lembut dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pemuda berpakaian biru tidak mengharapkan seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte akan benar-benar berbicara kembali kepadanya ketika wajahnya menjadi gelap. Empedu seperti itu, puncak-puncak utama, bagaimana bisa itu dinodai oleh Anda? Apakah Anda mengenali kesalahan cara Anda? Kamu siapa? Dari lubang manakah Anda merangkak keluar? Konyol. Yevan acuh tak acuh dan tidak repot-repot menatap orang itu sambil terus memanggang kelinci. Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Pemuda berpakaian biru terus bergerak maju saat dia menatap Yevan. Bagaimana kamu bisa menyalakan api di puncak utama? Mengizinkan bau daging kasar. Yevan santai ketika ia terus memanggang daging kelinci sambil terus membalas, daging kelinci yang berbau lezat, jika itu benar-benar bau busuk, lalu bagaimana dengan kulit lembut dan daging empuk, apakah itu daging manusia yang busuk?
Pemuda yang berpakaian biru itu hanya diolok-olok karena kebiasaan, dia tidak punya niat lain tetapi tidak berharap Yevan benar-benar tidak peduli padanya, terus-menerus membalas. Dia segera menjadi marah ketika dia berseru, "Ini adalah area suci dari sekte kami, bagaimana Anda bisa mencemarkannya? Tidak ada peri di sini atau wanita surgawi, apa yang telah saya najiskan?" Yevan mengambil daging kelinci coklat keemasan dari lubang api saat ia merobek kakinya, menikmati makanannya sambil benar-benar mengabaikan pemuda itu. "Kamu hanya berani dan menjadi ceroboh di tanah pemilik, menghina sekte Taishuan, kejahatanmu tidak bisa diampuni." Pemuda berpakaian biru memiliki ekspresi serius saat dia bergerak mendekat, seolah-olah dia ingin bertindak. "Jangan membuatku begitu hebat, apa maksudmu aku sudah berani, dan mempermalukan Taishuan sekte, kapan itu semua terjadi?" Yevan meliriknya, "Jangan tunjukkan udara dari seorang senior saudara di sini. Aku akan membawamu ke bawah dan membawamu ke surga hukuman tebing." Laki-laki berpakaian biru memiliki senyum dingin ketika tangannya membentang ke arah Yevan. "Tunggu." Yevan menghentikannya saat dia melotot, "Dari mana kamu keluar?" "Penatuali dari Puncak Sunyi ada di sini dan dia belum mengatakan apa-apa. Siapa kau ke Puncak Sunyi? Sebenarnya berani memberitahuku apa yang harus aku lakukan?" "Sebagai murid sekte Taishuan, tentu saja aku harus melindungi tanah suci sekte kami." Pemuda berpakaian biru terus merentangkan tangannya, ingin meraih Yevan dengan tenggorokan untuk membawanya pergi. Yevan berteriak ke istana Bobrok di kejauhan, "Penatua Lirui, puncak terpencil milik warisan kami, apakah para murid dari puncak utama lainnya diizinkan untuk mengajari saya?" Selain pemimpin sekte dan para tetua terhormat dari sekte, siapapun yang datang ke puncak utama kita harus menjawab kepadaku. Suara penatua Lirui bisa didengar. Dalam hal ini, dia menerobos masuk dengan alasan berharga dari puncak terpencil kita melakukan kejahatan yang mengerikan. Yevan menghindar ke samping, menghindari tangan yang bergerak maju sebelum mengambil batu dan melemparkannya dengan berat ke depan. "Pak!" Batu itu menabrak wajah pemuda itu dengan keras, hidungnya mulai berdarah saat dia bergoyang, rasa sakit yang hebat menyebabkan air mata mengalir di wajahnya saat dia hampir jatuh ke tanah. "Menerobos ke tanah kami yang berharga, hanya berani, Anda telah memalukan Taishuan sekte, kejahatan Anda mengerikan dan harus dihukum." Yevan balas saat ia memutarnya, lengan kanannya terus berayun terus-menerus, memegang batu di tangannya ketika ia mulai mengenai wajah pemuda itu sehingga membuatnya hancur total, darah dan air liur berceceran di mana-mana. "Pak! Pak!" Pemuda itu telah pingsan oleh Yevan, mulutnya bengkok dan matanya miring, berkedut di tanah. Setengah hari kemudian, dia akhirnya terbangun ketika Lirui berjalan untuk bertanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Anak muda berpakaian sepenuhnya terjaga dan segera mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, ekspresinya menjadi jelek, dia telah pingsan dan tidak tahan lagi, dia ingin membunuh Yevan. Wajah penatua Lirui segera jatuh, "Insolence! Salam paman senior." Pemuda berpakaian biru itu merasakan menggigil kedinginan ketika dia menekan amarahnya, mengendalikan emosinya ketika dia menundukkan kepalanya. "Para murid dari semua puncak utama akan memiliki kompetisi dalam 3 bulan, saya datang untuk memberi kabar." Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan surat. "Aku mengerti, kamu bisa kembali sekarang." Lirui mengangguk. Laki-laki berpakaian biru menatap Yevan, cahaya dingin melintas di matanya sebelum dia berbalik. "Di masa depan, jangan membuat keributan di puncak utama lainnya, jangan berpura-pura bahwa Anda adalah penatua yang dihormati." Yevan mengejek. "Kamu!" Pemuda itu marah ketika kebencian memenuhi matanya, namun, dia tidak berani bertindak di depan penatua Liruyu, dan hanya bisa terbang ke udara, menuju ke Star Peak. Liruyu melirik Yevan tetapi tidak berbicara, menghindar saat dia kembali ke dalam pavilion yang bobrok, menutup matanya saat dia kembali bermeditasi. Sebuah pencapaian besar yang tampaknya cacat, kepenuhan besar yang tampaknya kosong, kecerdasan hebat yang tampaknya bodoh. Yevan bergumam ketika dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata sebelum terus berkeliaran di sekitar puncak yang sunyi. Setengah menit kemudian, beberapa sosok turun ke gunung, mengelilingi Yevan. Laki-laki berpakaian biru juga ada di antara mereka. "Siapa kalian? Kenapa kau menerobos masuk ke dasar berharga dari puncak terpencil kita?" Yevan mengalihkan pandangannya, dia segera tahu bahwa ini adalah orang-orang dari Star Peak.
Kamu benar-benar tidak tahu aturannya, melihat seniormu bukankah seharusnya kamu datang dan memberi hormat? Salah satu dari orang-orang dengan dingin berkata. Siapa kalian? Mengapa saya harus memberikan penghormatan saya? Yevan dengan tenang berjalan di depan kelompok. Selain laki-laki berpakaian biru yang wajahnya berubah pucat, yang lain mulai tertawa riuh. Sangat jarang untuk puncak terpencil untuk memiliki murid, sepertinya kita tidak akan bosan lagi, dia cukup menarik. Sebagai kakak senior, izinkan saya mengajar Anda harus mengikuti aturan. Di masa depan ketika Anda melihat kami, pastikan Anda menundukkan tubuh Anda dan memberi hormat, mengerti? Seorang pemuda di antara mereka ingin menekan kepala Yevan, memaksanya untuk membungkuk sementara yang lain menendang betisnya, ingin membuatnya berlutut. Apa yang kalian rencanakan untuk lakukan? Yevan menghindar ke samping, ini adalah puncak utama yang mewakili warisan, orang-orang dari puncak utama lainnya tidak bisa masuk dengan bebas. Hahaha. Semua orang mulai tertawa. Memasuki puncak sunyi sebenarnya membutuhkan izin dari seseorang? Tidak ada banyak perbedaan antara tempat ini dan gunung terpencil, masuk dan keluar diizinkan secara bebas. Dua di antara mereka mulai menekan ke arah kepala Yevan sementara dua lainnya berusaha untuk menyerang kakinya, memaksanya berlutut. Jika ini adalah puncak utama lainnya, apakah kalian berani bertindak seperti ini? Yevan terus mundur, ini benar-benar intimidasi. Anak muda yang naif, biarkan kakak senior ini mengajarimu bagaimana mengenali kekuatan. Itulah yang ingin aku katakan kepada kalian semua. Yevan dengan tenang meraih tangan yang merentang ke arahnya saat dia membengkokkannya, segera menyebabkan suara retak keras untuk keluar. Pada saat yang sama, kaki kanannya menyapu menyebabkan dua orang yang membidik kakinya jatuh ke tanah. Ekspresi wajah pemuda berpakaian biru dan lainnya dalam kelompok mereka berubah ketika mereka terbang ke udara, berharap untuk melarikan diri ke langit. Siu! Sebuah batu dengan berat sekitar 1000 jin terbang secepat kilat, menabrak mereka. Ah! Tangisan yang menyedihkan dapat didengar ketika kedua orang itu dihancurkan oleh batu raksasa. Mereka telah menderita luka parah dan tulang-tulang itu hancur di beberapa area tubuh mereka. Yevan menempatkan 5 orang berdampingan di tanah sebelum menginjak wajah pemuda berpakaian biru. Kamu benar-benar luar biasa. Bang! Dia dikirim terbang seperti bola sepak sebelum ditangkap oleh beberapa tanaman merambat tua. Setelah itu, dia mendatangi 2 orang lainnya, menginjak tangan mereka. Kamu ingin mengajari saya pelajaran, memaksa saya untuk menundukkan kepala dan memberi hormat. Mengapa Anda tidak menunjukkannya untuk saya lihat? Desir. Yevan menendang ketika kedua orang itu dikirim terbang di udara sebelum menabrak batang pohon kuno di kejauhan. Kalian berdua ingin aku berlutut? Yevan datang sebelum 2 orang terakhir, kakinya menendang sekali lagi menyebabkan mereka terbang tinggi ke langit sebelum jatuh dengan berat ke tanah. Ingat, puncak terpencil juga merupakan puncak utama, itu merupakan warisan yang kuat. Jika Anda ingin datang ke sini di masa depan, tolong beri pemberitahuan sebelumnya dan datang melalui gerbang utama. Yevan tampak dipenuhi dengan kebenaran. Pada saat ini Li Ruyu telah diam-diam muncul, dia sudah berdiri tidak jauh dari sana. Dikatakan dengan baik, mulai hari ini dan seterusnya tidak boleh ada orang yang dengan ceroboh menerobos ke puncak yang sunyi. Penatua dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum menghilang ke dalam hutan. Puncak yang sunyi itu kembali memantapkan dirinya, berita ini dengan cepat menyebar. Murid-murid dari puncak bintang marah ketika mengetahui bahwa beberapa saudara mereka telah terluka, merasa seolah-olah mereka telah dianiaya. Yevan kembali ke puncak. Li Ruyu mengatakan apa-apa selain menyerahkan busur kuno kepadanya dengan 9 panah, akhirnya menyerahkannya sebuah buku tipis kekuningan. Senior Li, orang-orang dari Star Peak datang untuk membalas dendam. Di tengah malam, Yevan menemukan bahwa 10 murid aneh dari puncak bintang berada di udara di atas puncak terpencil. Bukankah aku sudah memberimu busur dan anak panah? Penatua Li Ruyu duduk di dalam pavilion yang bobrok dengan mata terpejam, hanya mengucapkan kata-kata ini. Yevan tertegun, dia merasa bahwa orang tua yang tampaknya rapuh ini tidak sesederhana dia muncul di permukaan. Dia segera berteriak ke langit, kalian mendorongnya. Ini adalah dasar berharga dari puncak utama yang memiliki warisan, Anda benar-benar berani terbang dengan ceroboh, jika ini seperti puncak utama lainnya yang berkembang, akankah Anda berani bertindak seperti itu? Teriakan marah dari 10 murid aneh dalam langit bisa segera terdengar.
Yevan sangat menentukan, mengangkat busur kuno saat fluktuasi yang luar biasa menyebar. Seekor burung gagak tua bersorak keras di kejauhan ketika tiba-tiba menjadi seberkas cahaya hitam, diserap oleh panah di tangan Yevan. Hasil seperti itu membuat Yevan terdiam, dia bisa merasakan bahwa panah itu tampak seperti matahari yang terik, mengandung kekuatan yang tak terduga. Di langit, para murid dari Star Peak terkejut ketika seseorang berteriak, "Tidak bagus, mundur." Yevan tidak berani melepaskan panah ini, dia merasa bahwa jika dia melepaskannya, itu mungkin benar-benar menyebabkan lubang di langit, busur dan anak panah kuno yang telah diberikan oleh penatua kepada Suyu terlalu misterius, mereka mengandung sesuatu yang tak terbayangkan mungkin. Apa yang membuatnya paling terkejut adalah 9 gagak tua yang tidak beruntung di puncak yang sunyi itu, mereka benar-benar berubah dalam garis-garis cahaya hitam dan memasuki 9 panah yang dia bawa. Pada saat ini ketika dia menarik busur dan meletakkan panah, langit di udara mulai bergetar dengan lembut. Ini pasti harta yang berharga. Yevan merasa bahwa tinggal di puncak yang sepi ini jelas merupakan keputusan yang tepat, ada terlalu banyak rahasia di tempat ini. Yevan memegang busur kuno, dimanapun dia menunjuk, orang-orang di daerah itu akan berseru saat mereka dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Beberapa orang datang dengan cepat bergegas dari kejauhan. Para penatua dari Star Peak telah tiba ketika mereka berteriak, "Kakak senior Lee, tolong kasihanilah." Sudah cukup untuk menakuti mereka. Pada saat ini, suara Li Ruyu bisa didengar. Di langit, para murid dari Star Peak telah melarikan diri ke segala arah, wajah mereka pucat, mereka jelas-jelas ketakutan karena akalnya. Itu busur kuno legenda, bukankah itu menghilang bersama-sama dengan warisan puncak terpencil? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? 9 gagak itu, aku sering melihatnya, siapa yang tahu bahwa mereka sangat mengerikan, mereka benar-benar dapat bergabung dengan 9 panah, apa yang mereka? Bab 135, Teknik Misterius muncul kembali. Puncak yang sunyi, semuanya begitu biasa tanpa sesuatu yang luar biasa, bahkan busur kuno di tangan Yevan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Itu hitam, seolah-olah telah dibakar oleh api sebelumnya. Bahkan ada lubang cacing kecil di atasnya, membuatnya tampak membusuk seolah-olah itu bisa hancur kapan saja. Namun haluan yang tampaknya tidak berharga ini telah menyebabkan udara bergetar, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menyebar ke segala arah darinya, para murid dari Star Peak menggigil, wajah mereka pucat pasi. Beberapa penatua dari Star Peak turun saat mereka memberikan penghormatan kepada Li Ruyu di dalam pavilion yang bobrok sebelum salah satu dari mereka berbicara, "Selamat kakak senior, puncak terpencil sekali lagi akan mendapatkan kembali kejayaannya." Li Ruyu berjalan keluar saat dia mengembalikan salam sebelum berbicara, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Busur terpencil telah muncul kembali, warisan harus segera muncul kembali, dengan itu menjadi salah satu dari 9 teknik misterius. Puncak utama lainnya pasti akan pucat dibandingkan, puncak terpencil pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Li Ruyu menggelengkan kepalanya, busur terpencil adalah sesuatu yang kebetulan aku dapatkan, itu tidak berarti bahwa warisan itu akan muncul dengan sendirinya sekali lagi. Di mana saudara senior Li memperoleh busur sunyi sepi, beberapa tetua Star Peak memiliki ekspresi kaget. Di dalam gua luak di tengah gunung, itu digunakan oleh sarang musang sebagai kayu bakar. Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam, busur sunyi adalah sesuatu yang unik. Harta berharga gunung itu sebenarnya digunakan oleh musang liar sebagai kayu bakar. Ini benar-benar mengherankan. Busur kuno telah muncul kembali, munculnya puncak terpencil sudah dekat, itu pasti akan naik kembali ke surga. Salah satu tetua dari Star Peak angkat bicara. Jika puncak terpencil ingin mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya, bagaimana itu bisa menjadi urusan yang mudah? Warisan telah menurun selama 500 tahun, hampir tidak ada murid dan seluruh Gunung Mandul, ingin membangun kembali itu adalah masalah dalam masalah, sangat sulit. Li Ruyu menghela nafas. Seorang penatua dari Star Peak dengan tenang menyapu matanya ke arah Yevan, ini harus menjadi tunas langit yang layak. Hati Yevan berpacu, para penatua ini jelas-jelas tidak biasa, dia takut untuk mengungkapkan apapun. Sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan busur untuk menakut-nakuti 10 murid aneh dari Star Peak. Itu adalah misteri apa yang dipikirkan oleh para tetua, jika mereka tidak puas dengannya, itu akan menjadi masalah besar.
Pada saat ini, dia sudah memegang busur kuno, menebarkan tekanan yang menakutkan ketika suara burung gagak terdengar sekali lagi, bergegas keluar dari dekatnya dan memasuki hutan yang tidak terlalu jauh. Setelah itu, beberapa tetua Star Peak mengucapkan selamat tinggal saat mereka bersiap untuk pergi. Li Ruyu berteriak kepada mereka, puncak yang sunyi akan membangun kembali dirinya sendiri. Saudara-saudara junior, tolong sampaikan pesan ini kepada penguasa Star Peak. Juga, tolong kendalikan murid-muridmu, puncak terpencil masih menjadi puncak utama setelah semua, mereka seharusnya tidak menerobos masuk sesuka mereka. Para penatua dari Star Peak berhenti sejenak ketika mereka mendengar kata-kata ini sebelum salah satu dari mereka menjawab, saya akan menyampaikan pesan. Hanya ketika mereka telah meninggalkan puncak sunyi sepi, para penatua mulai berbisik dan berdiskusi, mengapa busur sunyi muncul. Tampaknya kakak laki-laki kita, Li tidak sesederhana kelihatannya, kita telah meremehkannya, berpikir bahwa kemampuannya rendah dan tidak akan dapat mencapai kesuksesan apapun. Siapa yang tahu bahwa setelah melindungi puncak sunyi sendirian selama bertahun-tahun, ia sudah menjadi tak terduga. Puncak sunyi terlalu aneh, banyak hal yang tidak dapat diukur dengan logika umum, Li Ruyu tidak akan menjadi eksponen tak tertandingi kedua dari puncak sunyi, kan? Mereka mengingat masa lalu dari puncak terpencil. Pernah ada pendahulu dengan bakat luar biasa, sebelum penampilan warisan, dia telah memperoleh teknik budidaya sebelumnya, akhirnya menjadi sebanding dengan eksponen dari masa lalu kuno, kekuatannya sangat fenomenal. Puncak yang sunyi telah bertahan dari pelenyapan waktu, kemuliaan itu hanya tersembunyi, aku merasa itu akan segera bangkit dari abu sekali lagi. Seorang penatua yang lebih tua di antara mereka berbicara. Bahkan jika puncak terpencil mendapatkan kembali kejayaan dan masa lalunya, jadi apa? Star Peak masih menjadi dasar dari sekte Taishuan, sebagai salah satu warisan paling kuat, setengah anggota terkemuka sekte berasal dari nadi kita. Pada saat ini, Yevan merasa beruntung bahwa dia hanya memanggang kelinci liar dan tidak memburu burung gagak. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia berusaha melakukannya. Busur kuno yang suram memiliki beberapa lubang cacing yang jelas di atasnya. Yevan tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu, jika itu adalah harta yang berharga bagaimana cacing dapat membuat lubang di dalamnya. Li Ruyu berdiri di depan 9 langkah surga, mengambil busur sepi dari Yevan saat dia membelai dengan lembut sebelum menempatkannya di atas tangga batu giok. 9 langkah batu giok berwarna tampaknya memiliki riak air di atasnya saat mereka merendam busur sunyi, setelah itu api benar-benar muncul ke busur kuno yang menyebabkannya terbakar. Senior, apa yang kamu lakukan? Yevan terkejut. Ada desas-desus bahwa gunung berisi tulisan suci sementara busur adalah fondasinya, busur ini seperti kunci untuk puncak yang sunyi, mungkin saja warisan itu muncul. Yevan terus menatap busur yang menyala-nyala, ini adalah harta yang berharga, bagaimana jika itu dihancurkan? Itu tidak akan hancur, itu hanya akan diserap ke puncak yang sunyi, itu kekuatan yang perkasa kemudian akan melihat cahaya. Ketika gunung dan busur melebur menjadi satu, gunung itu bisa menembus langit. Li Ruyu menghela nafas, warisan ini belum muncul begitu lama, saya tidak yakin apakah ini akan dapat memulainya. Api terus menyala ketika busur sepi perlahan-lahan tenggelam ke dalam 9 langkah, benar-benar menghilang ketika semuanya menjadi tenang sekali lagi. Yevan bisa merasakan perubahan samar. Puncak ini tampaknya bahkan lebih sederhana tanpa keunikan apapun, seolah-olah telah menjadi lebih kecil beberapa ratus meter, bahkan tidak mencapai 2.600 meter, puncak sekitarnya jelas lebih tinggi daripada itu. Jika aku mati duduk di sini, kamu harus pergi. Li Ruyu mengucapkan kata-kata ini sebelum duduk di depan 9 langkah ke surga, seperti sepotong kayu kuno yang tidak bergerak. Li Senior. Yevan tertegun dan ingin membujuk tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Akhirnya, dia berjalan ke samping sebelum melihat-lihat buku menguning yang telah diberikan oleh tetua kepadanya, ada beberapa teknik kultivasi yang dicatat bersama dengan wawasan dan pengalaman. Yevan dengan cepat terbenam di dalam, ia tidak kekurangan teknik kultivasi, kitab suci Dao adalah sutra hati terkuat di dalam dunia roda dan laut, ia selalu merasakan jalannya tetapi tidak memiliki pengalaman yang tepat tanpa ada orang yang membimbingnya, buku menguning ini mirip dengan menambahkan cakar dan taring ke harimau untuknya. Dia asyik di dalamnya sepanjang malam, tampaknya bingung karena banyak pertanyaan di dalam hatinya terbebaskan. Di dalam tubuh Yevan, pembuluh darah dewa menyebar,
Seperti jembatan yang melebar ke depan, bergerak lurus melintasi langit di atas lautan emas kegetiran, daerah sekitarnya menjadi dipenuhi kabut. Jembatan surgawi sebenarnya telah memanjang secara signifikan dalam satu malam. Setelah membebaskan misteri di dalam hatinya, ada keuntungan yang jelas, jika dia mampu melintasi sepenuhnya lautan kepahitan untuk mencapai sisi lain, dia kemudian akan mencapai ranah syore lainnya. Cau cau cau. Pada hari-hari berikutnya, Yevan merasa tidak bersemangat, beberapa burung gagak terus berputar-putar di atas kepalanya, melukis gambar yang sangat tidak menguntungkan. Ada desas-desus bahwa jika arwah yang lahir dari busur kuno ditembak, mereka akan dapat menembus langit, menyapu segala sesuatu di hadapan mereka. Yevan berspekulasi bahwa arwah-arwah ini adalah artefak di dalam yang telah melahirkan dewa, dia tidak tahu apa artefak ini, tetapi itu pasti level yang menakutkan. Adapun 9 panah, mereka hanyalah tambahan dan tidak ada yang terlalu spektakuler. Intinya adalah kotak kuno dan 9 roh, digabungkan bersama, mereka sangat menakutkan. Selama beberapa hari terakhir, para murid dari Star Peak tidak menerobos ke puncak yang sepi tetapi banyak dari mereka yang tidak puas karena mereka sering berpatroli di sekitarnya. Yevan tidak peduli tentang mereka, dalam periode ini dia terus mencari, dia merasa bahwa negara adikuasa seperti itu, meskipun itu tidak pada tingkat keluarga Ji atau tanah suci berkilau twinkling, itu cukup untuk mengatasi setengah dari timur tanah tandus. Setengah bulan kemudian, Li Ruyu terbangun ketika dia terus bergumam, prestasi besar yang tampaknya cacat, kepenuhan besar yang tampaknya kosong, kecerdasan hebat yang tampak bodoh. Yevan dengan cepat bergerak maju untuk memberikan penghormatan kepada penatua sebelum bertanya, "Penatua, apakah Anda mendapatkan keuntungan?" Puncak yang sepi harus seperti ini, tidak perlu kabut atau warna-warna cerah untuk berputar, saya pikir saya telah menemukan alasannya. Li Ruyu tampak seolah-olah dia telah tercerahkan tentang sesuatu ketika dia melanjutkan, gunung sebagai tulisan suci, warisan teknik misterius mengharuskan seseorang untuk memiliki kerangka pikir yang benar, hanya ketika keduanya adalah satu orang akan dapat menanamkan teknik langit. Hidup orang tua itu tidak lagi dalam bahaya, dia tidak mati saat dalam posisi duduk, menyebabkan hati Yevan gelisah untuk tenang, dia sekarang bisa fokus pada hal-hal di dalam sekte. Dalam setengah bulan ini, sering ada murid-murid dari puncak bintang muncul di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang menunggunya meninggalkan gunung. Beberapa dari kalian sangat menjengkelkan, bergerak ke sana kemari setiap hari. Apakah kamu berencana untuk mencuri sesuatu? Di bawah puncak yang sunyi, para murid dari Star Peak dengan dingin tersenyum, persaingan antara semua puncak utama akan segera dimulai, kemungkinan akan diadakan 2 bulan kemudian, semoga Anda tidak akan absen saat itu. Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak mengatakan saya akan berpartisipasi, kalian bisa maju dan bertarung, saya akan berada di sana untuk menonton. Yevan duduk di atas puncak yang sunyi saat dia tersenyum pada orang-orang di bawah ini. Karena kamu telah bergabung dengan puncak yang sunyi dan menjadi satu-satunya muridnya, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi itu tidak mungkin, pada saat itu aku akan melihat apakah kamu masih tersenyum. Para murid dari Star Peak telah kehilangan terlalu banyak untuk Yevan, mereka merasa permusuhan terhadapnya dan bisa dibayangkan apa yang akan mereka lakukan setelah kompetisi dimulai. Sebenarnya ada hal seperti itu, aku menyerah. Yevan tidak merasakan sedikit pun rasa malu. Dari mana orang ini berasal, mengapa kulitnya begitu tebal, dia bahkan bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Beberapa orang di bawah gunung itu terdiam. Sayang sekali bahwa seseorang harus bertarung setidaknya 10 putaran sebelum memiliki hak untuk menyerah. Seseorang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh dengan Schadenfreude. Pada saat itu, akan ada banyak orang untuk menjagamu, perlahan bersenang-senanglah. Apakah itu kompetisi antara orang-orang dari dunia yang sama, atau pertempuran dari dunia manapun? Tanya Yevan. Kamu pikir kamu punya tubuh surgawi? Kamu benar-benar berbicara tentang pertarungan dari suatu wilayah? Para murid dari Star Peak di bawah ini memiliki ekspresi ejekan. Dalam hal itu, mengapa kita tidak pertama-tama berlatih beberapa putaran sebagai pembudidaya dari bidang yang sama? Yevan tertawa, saya menyambut semua peladang dunia roda dan laut untuk berlatih. Di bawah gunung, murid-murid dari Star Peak ini sebagian besar pada tahap musim semi kehidupan, mereka hanya di sini untuk mencari kesempatan untuk berurusan dengan Yevan, mereka bertukar pandang ketika mereka mendengar kata-kata ini.
Beberapa pembudidaya dari tahap musim semi kehidupan memiliki ekspresi keramahan ketika mereka bergerak maju. Kita semua adalah pembudidaya dari dunia roda dan laut, mari kita berlatih bersama. 1 jam kemudian, berita mencapai puncak bintang. 10 murid aneh telah dipukul di wajah sampai hitam dan biru, dan ditahan di puncak terpencil ketika mereka memperbaiki jalur gunung di sana. Beberapa murid terkejut ketika beberapa orang segera terbang menuju puncak yang sunyi, beberapa orang bahkan ingin dengan paksa menerobos masuk tetapi dihentikan oleh orang-orang di samping mereka ketika mereka turun di depan gerbang sekte. Jika kamu bertaruh kamu harus siap untuk kalah, ini bukan aku memaksamu. Yevan berdiri di atas gunung ketika dia berteriak, apakah beberapa dari kalian juga ingin membantu membangun kembali puncak terpencil? Dari mana anak kecil ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu eksentrik? Dia bahkan berani menahan para murid dari puncak bintang kita. Kamu tidak tahu, setengah bulan sebelumnya, dia melukai beberapa orang di Star Peak kita. Setelah itu dia menggunakan busur iblis untuk mengancam 10 murid aneh dari Star Peak kita yang menyebabkan bahkan para tetua pun terlonjak ke dalam aksi. Sebelum kompetisi utama, puncak yang sunyi akan mengadakan kompetisi kecil, menyambut semua pembudidaya alam laut pahit untuk berlatih. Yevan memiliki wajah tidak bersalah ketika dia terus berteriak, namun, Anda harus datang satu persatu. Di atas gunung, 10 murid aneh Star Peak yang telah ditahan mulai mengutuk dalam hati mereka, hooligan ini mulai memancing lagi. Namun, tidak ada yang bergerak maju, dengan contoh yang jelas tentang apa yang akan terjadi tepat sebelum mereka, orang-orang ini tahu bahwa Yevan pasti memiliki beberapa trik, kemungkinan beberapa harta kuno seperti busur terpencil. Murid-murid dari Star Peak terus terbang, berharap untuk melihat orang macam apa yang benar-benar berani menahan murid-murid dari Star Peak. Di antara kelompok itu ada seorang wanita berpakaian putih. Ekspresinya diam sejenak ketika dia merasakan keraguan dari situasi. Ini adalah Li Xiaoman. Pada saat ini Yevan tidak memperhatikannya, dia dengan cepat bergerak naik gunung, dia telah mendeteksi beberapa kelainan. Benih bodi di dadanya bergetar ringan dan sedikit hangat, perasaan aneh memenuhi pikirannya. Mungkinkah ini pertanda bahwa teknik misterius akan segera muncul? Kecepatan Yevan telah mencapai batas saat ia dengan cepat bergegas ke puncak. Pada puncak-puncak terpencil, area kekosongan muncul. Itu sangat tenang, vegetasi tumbuh subur pada satu saat dan layu pada yang lain. Daun yang berkilau subur layu dan tumbuh lagi terus-menerus. 9 langkah ke surga tertutup kabut. Tanpa diduga, sebuah istana batu giok berhiaskan berlian mulai muncul dari kehampaan di udara. Li Ruyu tampak seolah-olah dia telah menjadi patung, duduk di sana saat dia menatap 9 langkah ke surga. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.